não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. A. Pengertian aktiva produktif. Aktiva produktif adalah seluruh penanaman dana yang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan dana, maupun bentuk investasi lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi bank. Aktiva produktif merupakan aset utama yang digunakan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah, aktiva produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, pengelolaan aktiva produktif harus dilakukan secara hati-hati agar dapat memberikan keuntungan sekaligus menjaga kesehatan dan stabilitas bank. B. Jenis-jenis aktiva produktif. Aktiva produktif dalam perbankan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan akad syariah kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Contoh adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang kedua, piutang. Piutang adalah tagihan bank kepada nasabah yang timbul akibat transaksi tertentu. Dalam bank syariah, piutang dapat berasal dari akad murabahah, salam maupun istisna. Yang ketiga, penempatan dana pada bank lain. Bank dapat menempatkan dananya pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, atau instrumen syariah lainnya untuk memperoleh pendapatan. Yang keempat itu surat berharga syariah. Aktiva produktif juga dapat berupa investasi pada surat berharga syariah seperti suku atau instrumen pasar uang syariah memberikan imbal hasil bagi bank. Yang kelima, penyertaan modal. Penyertaan modal dilakukan oleh bank pada perusahaan atau lembaga tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Yang keenam itu komitmen dan kontingensi. Aktiva produktif juga mencakup transaksi administratif yang memiliki risiko keuangan, seperti garansi bank dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan oleh nasabah. C. Rincian aktiva produktif yang akan diaudit. Audit aktiva produktif dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran dana bank telah dicatat dengan benar, dikelola secara efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rincian aktiva produktif yang menjadi objek audit meliputi yang pertama itu pembiayaan yang diberikan. Auditor memeriksa seluruh pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, termasuk kelengkapan dokumen akad, jaminan, dan kualitas pembiayaan. Yang kedua, piutang. Pemeriksaan dilakukan terhadap saldo piutang, ketepatan pencatatan, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, penempatan dana pada bank lain. Auditor memastikan bahwa penempatan dana telah dilakukan sesuai kebijakan manajemen dan dicatat secara benar dalam laporan keuangan. Yang keempat, surat berharga. Pemeriksaan dilakukan terhadap kepemilikan, nilai investasi, dan pengakuan pendapatan yang berasal dari surat berharga. Yang kelima, pernyataan modal. Auditor menilai legalitas investasi, dinilai nilai pernyataan, serta risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Yang keenam, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa bank telah membentuk cadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kerugian dari aktiva produktif yang bermasalah. Selanjutnya D. Prosedur audit aktiva produktif. Audit aktiva produktif dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan audit. Auditor terlebih dahulu memahami karakteristik usaha bank, kebijakan pembiayaan, struktur organisasi, serta sistem pengendalian internal yang digunakan. 2. Pengumpulan data dan dokumen. Auditor mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan pembiayaan, akad, bukti transaksi, laporan kolektibilitas, dan dokumen lainnya. 3. Pengujian kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan aktiva produktif telah sesuai dengan peraturan OJK, Bank Indonesia, PSAK Syariah, dan kebijakan internal bank. 4. Pengujian substansif. Auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap saldo akun, kualitas pembiayaan, serta keakuratan pencatatan transaksi. 5. Analisis risiko.
Aktiva produktif dianalisis berdasarkan tingkat risiko kolektibilitas dan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang keenam yaitu penyusunan laporan audit. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya itu pelaksanaan audit aktiva produktif. Pelaksanaan audit aktiva produktif dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembiayaan, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Auditor juga melakukan pengujian terhadap kualitas aktiva produktif dengan mengelompokkan pembiayaan berdasarkan tingkat kolektabilitasnya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengelompokan ini penting untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi bank. Selain itu, auditor menilai kecukupan pembentukan cadangan kerugian yang disediakan oleh bank. Jika ditemukan kelemahan dalam pengelolaan aktiva produktif, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan agar risiko kerugian dapat diminimalkan dan kesehatan bank tetap terjaga. Hasil audit kemudian didokumentasikan dalam kertas kerja audit dan dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan sistem pengendalian internal. Yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam aktiva produktif. Kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan audit aktiva produktif. Dalam perspektif Islam, kejujuran atau sidik merupakan bagian dari akhlak yang wajib diterapkan dalam setiap aktivitas profesional. Yang pertama yaitu integritas. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi dengan menyampaikan hasil audit sesuai fakta tanpa mengubah atau menyembunyikan informasi yang ditemukan. 2. Objektivitas. Auditor wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun sehingga hasil audit dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Transparansi. Setiap proses audit harus dilakukan secara terbuka dan dapat ditelusuri sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap audit. Yang keempat yaitu amanah. Auditor harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank dan pemangku kepentingan dengan melaksanakan tugas secara profesional dan menjaga kerahasiaan data. 5. Akuntabilitas. Setiap kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti audit yang memadai. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme. Auditor harus menjalankan tugas sesuai standar audit yang berlaku serta terus meningkatkan kompetensi agar hasil audit memiliki kualitas yang baik. Di dunia bisnis, laporan keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan. Investor, manajemen, dan berbagai pihak bergantung pada informasi tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa laporan keuangan tersebut benar dan dapat dipercaya? Disinilah peran seorang auditor menjadi sangat penting. Auditor adalah seorang profesional yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan secara independen. Banyak auditor bekerja di kantor akuntan publik atau yang dikenal dengan KAPI yang memberikan jasa audit kepada berbagai perusahaan dan organisasi. Kehidupan seorang auditor dimulai dengan mempelajari bisnis klien dan merencanakan proses audit. Setelah itu, auditor akan memeriksa berbagai dokumen penting seperti laporan keuangan, bukti transaksi, serta sistem pengendalian internal perusahaan. Melalui proses ini, auditor memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, auditor juga bekerja dalam sebuah tim. Kerjasama, ketelitian, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar proses audit berjalan dengan efektif. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan audit yang berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan ini menjadi sumber kepercayaan bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi.
Menjadi auditor bukan hanya tentang angka dan laporan keuangan. Profesi ini juga menuntut integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme yang tinggi.